Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilyas Kevin Bagas Bragil. Saya adalah mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling yang sedang menjalani semester 3. Nah, video kali ini saya diminta untuk sharing insight hal apa aja sih yang udah dipelajari dari konseling humanistik ini. Nah, kami didampingi oleh dosen yang bernama Kak Mira. Sebelum memasuki konseling humanistik, kami diminta review dulu konseling apa aja sih yang udah dipelajari semester sebelumnya, yaitu semester 2. Nah, saya sudah mempelajari namanya konseling behavioral kognitif dan konseling psikoanalisa, dimana kita di review dulu nih sebelum masuk lagi ke dalam konseling humanistik. Masih ingat hal-hal apa aja sih yang udah dipelajari dari konseling behavioral kognitif ini? Itu menggunakan teknik yang namanya CBT dan REBT. CBT itu apa? CBT adalah Cognitive Behavioral Therapy dan REBT itu adalah Rational Emotive Behavioral Therapy. Nah, kami diminta dan direview masih ingat apa enggak. Nah, pada sesi kelas konseling ini ada namanya aplikasi yang dimana kalau misalnya kita putar, kalau berhenti itu adalah nama yang akan menjelaskan dari mata kuliah sebelumnya. Diingat-ingat dulu, digali-gali apa masih ingat atau enggak gitu. Dan lanjut ke konseling berikutnya, itu adalah psikoanalisa. Konseling psikoanalisa ini sama, cuma bedanya kita ada namanya tokoh yang sering kita bahas adalah namanya Adler, Sigmund Freud, dan Erikson. Dimana adalah 3 tokoh yang sering kita bahas. Itu sebenarnya kita juga udah pernah namanya menjalani konselor dan konseli. Saya sebagai konselor dan teman saya jadi konseli. Kita bertukar peran untuk membuat video tugas. Nah, kalau misal kata konseling behavioral kognitif ini, sebelumnya kalau UTS itu kita diminta untuk buat RPL dan menyusun skenario. Nah, yang nantinya kita pas UTS adalah mempraktekkan di depan mahasiswa dan dosen kami. Dan yang kalau misal kata UAS-nya itu sama, dia cuma disuruh memperbaiki apa kurang-kurangnya, kayak misalnya penutupnya, gesturnya, terus miskomnya. Nah, kita diperbaiki, itu dibuat video selama 15 menit bahkan lebih. Dan kalau misal kata konseling psikoanalisa itu UAS-nya ya menggunakan namanya teknik asosiasi bebas, dimana kita disuruh untuk sering menanyakan ke konseli agar konseli terus menjawab apa yang ada di pikiran dia. Namanya juga asosiasi bebas kan. Nah, karena udah sharing mata kuliah sebelumnya semester 2, kita masuk ke konseling humanistik. Yang saya dapat adalah saya sudah mendengar kata kalimat person center, eksistensialisme, Gestalt, dan logoterapi, di mana itu 4 yang kemarin dibahas di pertemuan konseling humanistik. Nah, karena kita sudah mendengarkan 4 tadi, ada namanya buku pegangan, terus nilai-nilai persenan dari UTS dan UAS, atau ada tugas sharing insight itu adalah 15%, latihan konseling itu 25%, tugas kelompok 5%. Nah, itu adalah insight yang saya dapat dari konseling humanistik. Nah, berikutnya adalah lanjutan dari mata kuliah, yaitu konseling postmodern, yang sama pembimbingnya yaitu dosennya Kak Mira. Nah, saya juga sebelumnya belum cerita bahwa ini baru pertama kali sih kelas yang dimana 15 menit itu dengerin musik dulu. Itu kayak waktunya enak banget lah, kayak jadi relax gitu, jadi nggak tegang. Ya, beda gitu dari yang lain. Nah, setelah kita 15 menit dengerin musik, kita lanjut masuk ke dalam isi dari mata kuliah konseling postmodern ini. Kita ditanya dulu nih, flashback, pernah belajar apa aja sebelumnya di semester 2. Nah, karena saya ada sharing tadi di awal, masuk inti ke dalam konseling humanistik. Nah, isi dari konseling humanistik ini tersebut, nah,
karena kita sudah masuk ke dalam isinya, kita ditanya dulu nih, apa sih arti dari kata check-in. Nah kan banyak tuh arti kata check-in. Mungkin kalau misalnya kata pikiran negatif ya, check-in bermain di hotel atau gimana. Nah kata check-in ini artinya itu ke dalam. Nah selanjutnya ada 2 pertanyaan nih. Pertanyaan pertama itu apa yang membuat kamu takut dan khawatir gitu. Terus apa yang kedua apa kata-kata positif yang bisa buat kamu tenang. Nah dari 2 kalimat tersebut itu mana sih arti kata yang humanistik dan postmodern? Semuanya itu dua-duanya sama, hitam dan putih, nggak ada jawaban yang benar, nggak ada jawaban yang salah, tergantung konteksnya. Dan humanistik dan postmodern ini berbeda. Dia itu fokusnya pada masalah yang diambil terus dieksplorasi gitu, dilihat mana hal positifnya yang bisa diambil, kemudian solusinya dan cara menanganinya gitu. Postmodern ini humanistik ini itu berfokus pada kebaikan, kelebihan, kemanusiaan. Dan postmodern ini tuh fokus pada solusi yang tidak dieksplorasi secara mendalam, fokus pada potensi apa yang dimiliki, apa yang dilakukan langsung ke penanganan tersebut. Nah contohnya kemarin itu adalah kasus yang lagi viral di Indonesia itu Ferdy Sambo, dimana Sambo ini belum tentu salah karena dia melakukan itu karena ada sebabnya, mungkin karena dia sakit hati atau apa, nggak tahu. Nah itu bentuk dari postmodern. Kalau humanistiknya itu adalah Sambo adalah ayah yang baik, ayah yang bertanggung jawab untuk anak-anaknya, terus ayah yang selalu ada untuk keluarga-keluarganya gitu. Nah lanjut, karena sudah ngebahas, break sebentar, istirahat 20 menit. Istirahat 20 menit itu disambi dengan dengerin musik. Nah pas dengerin musik itu kita itu diminta untuk 1 orang mempraktekkan sebagai konseling, yang dimana nantinya konselornya itu adalah dosen saya sendiri. Nah karena nggak ada yang memajukan diri untuk menjadi konseli, akhirnya di random lah. Dan ada 1 teman saya mahasiswa yang dia ditunjuk untuk menjadi konseli. Nah habis itu ditanya dulu nih sebelum memulai perbicaraan, konselor ini menanyakan persiapan dulu nih, siap atau tidak. Jawaban si konseli yang pastinya siap. Terus habis itu ditanyalah permasalahan apa, terus habis ditanya permasalahan apa, terus juga dipilih, habis cerita terus tidak lupa dengan bilangan angka, kayak misalnya 1 itu masih udah mendingan, 2 setengah, terus 10 masih bimbang lah. Kalau misalkan ditanya angka 2 berarti kan ini masih belum. Nah karena sudah cerita-cerita, ditanya skala, ditanya juga insight, ditanya dengan kesimpulan juga, apa yang dia dapatkan, dia katanya jadi semakin lega, semakin lebih percaya diri untuk berani untuk menanya. Karena konsel ini permasalahannya adalah takut ngulang mata kuliah karena yang bobotnya itu lebih, yaitu 4 SKS. Oh ya, kenapa tadi adalah menggunakan tag. Dan
Dan karena sudah selesai berbincang-bincang, ternyata adalah konselor saya ini adalah menggunakan teknik SFBC, yaitu pendekatan solution brief counseling, yang artinya brief bahasa Inggris itu adalah singkat. Nah, dimana kita diminta untuk bercerita secara singkat. Nah, itu adalah sharing insight pertama saya. Sekian dan terima kasih.